أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Para jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kebaikan dan juga nikmatnya kepada kita. Hingga pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat yang besar. Nikmat di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka memperdalam ilmu agama. Sungguh belajar ilmu agama, kemudahan dalam menuntut ilmu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hal ini bisa kita ketahui lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dirinya kebaikan, yufaqihuhu fid-din, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia urusan agama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Darus Sa'adah jilid 1 halaman 243, beliau mengatakan, siapa yang tidak belajar agama maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan maka ia akan dipahamkan ilmu agama. Orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama berarti dialah orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, dengan syarat
apabila pemahamannya terhadap ilmu agama ia amalkan. Artinya syarat untuk mendapatkan kebaikan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi adalah yang pertama memperdalam ilmu agama, memahami ilmu agama, dan yang kedua mengamalkannya. Ini merupakan nasihat penting bagi kita, di mana ketika kita telah mendatangi majelis ilmu dan kita berusaha berupaya untuk mendapatkan ilmu, maka usaha kita tidak hanya terhenti saat kita mendapatkan pemahaman tersebut, namun kita harus lanjutkan usaha kita, yaitu setelah mendapatkan pemahaman kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita betul-betul menjadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan baginya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita syukuri hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita mampu untuk menggerakkan tubuh kita. Allah sadarkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu agar kita bisa semakin dalam pemahaman terhadap ilmu agama. Dan sungguh orang yang tidak memiliki ilmu agama tidak akan mampu mengetahui mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Artinya orang yang tidak memiliki ilmu agama tidak akan mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan benar. Dan orang yang tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dirinya tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam belajar ilmu agama, dan Allah mudahkan kita juga untuk mengamalkannya. Dan marilah kita juga memperbanyak sholawat dan juga salam kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semua termasuk di antaranya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Insyaallah pada kesempatan di siang hari ini kita akan sama-sama membahas satu materi yang penting untuk kita pahami, materi yang harus kita kuasai dan kita pahami. Karena dengan memahami materi ini, insya Allah kita akan mampu menjaga keimanan, menjaga agama,
sampai di akhir hayat kita nanti. Tema yang akan kita bahas adalah waspada sifat kemunafikan. Kenapa kita harus waspada dari sifat munafik? Kenapa Bapak dan Ibu mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Kenapa kita harus waspada dari sifat kemunafikan ini? Apa alasannya, Pak? Orang yang munafik sama hukumannya dengan orang-orang kafir. Bahkan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang munafik itu jauh lebih berat ketimbang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang kafir. Apalagi Pak alasan kenapa kita harus waspada dari sikap kemunafikan ini? Bahkan kewaspadaan kita terhadap sifat munafik ini harus lebih besar daripada kewaspadaan kita dari yang namanya kekufuran. Alasannya adalah karena yang namanya kekufuran itu jelas, bisa kita ketahui, bisa kita sadari, bisa kita lihat. Itu perbuatan kufur. Sedangkan kemunafikan ini terkadang tidak terasa, tidak diketahui dan tidak disadari, ternyata telah menjangkiti diri seseorang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa hal yang paling beliau takuti akan menimpa umatnya adalah kemunafikan. Beribadah kepada Allah lahiriahnya yang nampak seolah khusyuk, akan tetapi yang dia tuju dalam ibadahnya bukanlah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahiriahnya khusyuk, akan tetapi hatinya tidak. Kita wajib memperingati diri kita dan mewaspadai yang namanya sifat kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 145. Ayat ini patut untuk selalu kita ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik fi darkil asfali minan nar, akan Allah tempatkan pada tingkatan yang paling berat siksaannya kelak di dalam neraka. Jadi siapa Pak? Orang yang akan menempati posisi neraka yang paling dalam. Siapa? Bukan orang kafir, bukan orang musyrik, akan tetapi orang yang akan menempati tingkatan neraka yang paling dalam, paling berat siksaannya adalah orang-orang munafik. Dan Allah berfirman, "Wa lan tajida lahum nasira." Kalian tidak akan mendapatkan suatu pertolongan apapun bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak akan mendapatkan pertolongan apapun. Coba kita kembali renungkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang munafik dengan posisi yang paling berat siksaannya di dalam neraka. Padahal
hukuman yang paling ringan di dalam neraka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling ringan hukumannya di dalam neraka adalah orang yang mengenakan sandal dari api neraka. Atau mungkin bahasa mudah dari kita, dia di dalam neraka hanya sekedar becek-becekan saja. Kakinya becek-becekan saja dalam neraka. Kakinya yang mengenai neraka, akan tetapi panasnya, siksaannya sampai membuat kepalanya isinya mendidih. Alhamdulillah. Ini hukuman yang paling ringan, hukuman yang paling kecil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi para penghuni neraka. Bayangkan, ini kaki yang mengenai siksaan neraka, kakinya, akan tetapi kepala dan isinya sampai mendidih. Maka bagaimana kabar dengan kaki? Kabar dengan paha? Kabar dengan badannya? Kalau ujung kakinya yang menyentuh, tapi panasnya sampai mendidihkan isi kepala. Ini siksaan yang paling ringan. Maka bagaimana siksaan yang akan diterima oleh orang-orang munafik? Ini merupakan peringatan besar bagi kita agar selalu menjaga keimanan kita. Waspada, jangan sampai keimanan yang ada rusak karena sifat kemunafikan. Lalu siapa yang disebut dengan orang munafik? Siapa munafik itu? Siapa Pak munafik itu Pak? Apa pengertian yang kita tahu tentang orang munafik? Silakan Pak. Berbicara dusta. Insyaallah. Ada lagi. Orang yang berbicara dengan dusta termasuk orang yang munafik. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan kemunafikan. Jadi orang yang melakukan perbuatan kemunafikan disebut dengan munafik. Dan perbuatan kemunafikan adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Wajib kita waspadai karena perbuatan kemunafikan dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, terancam kekal di dalam neraka. Dan yang lebih bahayanya lagi, sebagaimana kita dengarkan tadi di awal, bahwa terkadang seseorang tidak menyadari bahwa ternyata ia adalah seorang munafik. Ini bahaya munafik yang harus kita waspadai. Dan pengertiannya adalah nifaq, secara bahasa artinya lubang. Nifaq, munafik ini diambil dari kata nifaq. Nifaq artinya kemunafikan, tapi pengertiannya secara bahasa adalah lubang. Makanya di daerah Arab Saudi sana, kalau ada jalanan yang akan melewati lubang itu disebut dengan afan. Lubang maksudnya terowongan itu disebut dengan nafaq. Nafaq. Sekali lagi, nifaq secara bahasa artinya lubang, di mana seekor hewan seperti tikus akan masuk dari satu lubang dan keluar dari lubang yang lainnya. Ini pengertian nifaq secara bahasa yang artinya lubang. Dari pengertian secara bahasa saja, ini mulai tergambar bagi kita bagaimana kepribadiannya orang munafik. Persis dengan keadaan orang munafik. Karena orang munafik itu ketika mereka bersama orang beriman, mereka akan berpenampilan
Mereka akan bermuamalah seolah-olah mereka termasuk dari kaum muslimin. Namun ketika mereka sedang bersama orang-orang kafir, mereka pun menampakkan jati dirinya, yaitu mereka membenci Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam takum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita keadaannya orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, orang-orang munafik berkata, bukankah kami ini termasuk di antara kalian? Bukankah kami ini sama-sama juga beriman seperti kalian? Kemudian Allah berfirman, namun jikalau orang kafir yang mendapatkan bagian, orang kafir mendapatkan kemenangan, maka orang munafik berubah keadaannya. Mereka mengatakan, bukankah kami yang telah membuat kalian, wahai orang-orang kafir, menang dari melawan orang-orang mukmin. Lihat keadaannya, sama seperti seekor hewan yang masuk dalam satu lubang tapi keluar dari lubang yang lain. Sedangkan arti nifaq dalam syariat Islam, arti nifaq secara syar'i diterangkan oleh Ibnu Jurayj. Beliau berkata, orang munafik adalah orang yang omongannya, perkataannya menyelisihi perbuatannya, batinnya menyelisihi lahiriahnya. Dan Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwasanya orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, namun dalam hatinya ia menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kebencian terhadap ajaran Islam. Inilah pengertian munafik dalam syariat Islam. Maka kita dapati orang munafik itu orang yang tidak pernah selaras dengan syariat Islam. Islam mengatakan tidak boleh, mereka mengatakan enggak, ini boleh. Islam mengatakan tidak boleh menikah wanita muslimah dengan laki-laki yang kafir. Tapi orang munafik mengatakan tidak, ini boleh. Karena setiap orang memiliki hak untuk memilih. Kita dapati mereka tidak pernah selaras dengan syariat Islam. Akan tetapi pakaian mereka, perkataan mereka, pintar mereka olah sehingga terkadang kaum muslimin tidak bisa membedakan apakah dia termasuk dari orang yang beriman atau dia bukan orang yang beriman. Dari penjelasan yang kita dengar tadi bahwa orang munafik secara syar'i mereka bukanlah orang beriman. Orang munafik mereka bukanlah orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina humul fasiqun." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itulah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka
menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, akan tetapi dalam hati mereka sembunyikan kebencian, mereka sembunyikan kekufuran terhadap syariat Islam. Saking bahayanya sifat kemunafikan ini, saking bahayanya orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar tidak duduk-duduk bersama mereka. Duduk-duduk bersama orang-orang munafik termasuk dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh Allah telah menentukan bagimu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, syariat Allah diperolok-olok oleh orang-orang munafik, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Jika kamu mendengar ada orang yang memperolok-olok agama Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka membahas perkara yang lain. Kalau kamu malah duduk bersama mereka saat mereka memperolok-olok agama Allah, maka tidak ada bedanya antara kamu dengan mereka. Innakum idza mithluhum. Kalau kamu masih duduk bersama mereka saat mereka mengolok-olok agama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idza mithluhum. Kalau begitu tidak ada bedanya antara kamu dengan orang yang memperolok-olok agama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan mengumpulkan orang-orang kafir bersama orang-orang munafik di dalam neraka jahannam. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, dari penjelasan dan bahaya munafik yang telah kita dengarkan tadi, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari apa dan bagaimana bentuk-bentuk dari kemunafikan tersebut, agar kita tidak terjatuh ke dalam sifat kemunafikan dan agar kita bisa selalu menjaga keimanan kita kepada Allah. Perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa perbuatan nifaq itu ada dua macam. Perbuatan kemunafikan punya dua macam. Yang pertama adalah nifaq besar. Yang pertama nifaq besar disebut dengan nifaq i'tiqadi. Disebut dengan nifaq i'tiqadi. Kemudian yang kedua nifaq kecil. Nifaq kecil dan disebut dengan nifaq amali. Sekali lagi, nifaq ada dua macam. Yang pertama nifaq i'tiqadi, dan ini nifaq besar. Kemudian yang kedua adalah nifaq amali, dan ini adalah nifaq yang kecil. Nifaq i'tiqadi, nifaq besar, dan nifaq amali, nifaq yang kecil. Kita akan mulai dengan penjelasan nifaq yang kecil dulu.
Atau disebut dengan apa tadi? Nifaq amali. Nifaq kecil ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga perbuatan yang menandakan seseorang sebagai orang munafik apabila dia melakukannya. Berarti tiga perbuatan ini, tiga amalan ini bisa menjadi tanda kemunafikan bagi orang yang melakukan. Apakah harus tiga-tiganya kemudian seseorang dinyatakan sebagai munafik? Jawabannya tidak. Satu dari tiga perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, itu menandakan bahwa diri seseorang tersebut memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat. Yang pertama dusta. Waliyadu billah. Saat ini perbuatan dusta banyak di kalangan muslimin menganggap bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang biasa-biasa saja. Padahal perbuatan dusta ini merupakan tanda dari tanda-tanda kemunafikan apabila seseorang melakukannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata jujur. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena yang namanya kejujuran akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan kenyamanan, dan yang namanya kebaikan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah. Wa iyyakum wal kadhib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Karena perbuatan dusta itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan seseorang kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan akan menjuruskan seseorang ke dalam neraka. Coba Pak, sama-sama kita bahas. Orang kalau jujur, kira-kira kesananya enak apa beban, Pak? Orang kalau jujur ringan, nggak ada beban. Walaupun di awal untuk mengatakan kebenaran rasanya berat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya Bidzar, katakan yang jujur walaupun pahit, sampaikan walaupun gak enak, tapi ketahuilah perkataan jujur itu akan mendatangkan keselamatan. Ini poin penting, perlu untuk kita catat. Kalau kita ingin hidupnya tenang, kalau kita ingin hidupnya bahagia, kalau kita ingin hidupnya tentram, jadilah kita orang yang jujur. Gak akan pernah rugi, gak akan pernah sengsara orang yang jujur dalam kehidupannya. Tapi
orang yang berdusta. Gimana Pak kalau orang berdusta? Kira-kira jadi beban nggak kalau kita berdusta setelah itu? Beban nggak orang yang berdusta? Orang yang berbohong, habis bohong kira-kira dia merasa aman atau merasa was-was? Kenapa was-was? Kenapa? Takut ketahuan. Gak nyaman hidupnya. Akhirnya apa? Kalau dia takut ketahuan, ditanya lagi dia bakalan bohong lagi. Persis seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada keburukan. Memang awalnya mungkin dia selamat, alhamdulillah gak ketahuan. Bohong tapi alhamdulillah gak ketahuan. Ini gimana imannya nih? Ya, bohong tapi bilang alhamdulillah gak ketahuan. Tapi demi Allah, orang yang berbohong hidupnya gak akan pernah tenang. Hidupnya akan selalu was-was. Takut kebohongannya itu terbongkar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan, orang yang kebiasaan bohong akan Allah catat dirinya sebagai pendusta. Sehingga berbuat bohong baginya itu adalah hal yang biasa bagi dia. Padahal berat. Karena kebohongan termasuk tanda dari kemunafikan yang sudah kita dengarkan bagaimana bahayanya, bagaimana dahsyatnya hukuman yang Allah akan berikan kepada orang-orang munafik. Nah, biar kita bisa selalu jujur gimana Pak? Mungkin kan pertanyaannya gitu ya. Memang jujur itu adalah jalan keselamatan, tapi kadang berat. Makanya gimana supaya kita bisa berbuat jujur terus? Gimana Pak? Merasa takut kepada Allah, Masya Allah, muraqabatullah. Ada lagi? Ada yang paling utama, tapi kadang orang meremehkannya. Kalau kita pengen selalu jujur, maka jangan pernah melakukan kesalahan yang kita udah tahu itu salah. Kalau kita tahu itu salah dan kita malah melakukannya, itu adalah sebab pertama yang akan membuat kita untuk berdusta. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya perbuatan salah. Udah tahu salah, tinggalkan. Ini merupakan salah satu cara agar kita bisa selalu berlaku jujur. Kemudian yang kedua, apabila berjanji dia berdusta, mengikat. Apa hukumnya menepati janji Pak? Wajib. Wajib hukumnya untuk mengingkari dan apa? Wajib hukumnya untuk menepati janji. Aufu bil uqud, kata Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah janji-janji yang telah kalian buat. Dan orang yang mengingkari janji berarti dia memiliki salah satu sifat dari kemunafikan. Dan yang paling buruk adalah orang yang berjanji tapi dari awal dia sudah ada keinginan untuk tidak menepati janjinya. Udahlah iyain aja dulu. Masalah nanti dilakukan atau tidak urusan belakang. Dari awal sudah tidak ada usaha untuk menepati janji. Dan ini biasanya dilakukan kebanyakan oleh para orang tua kepada anaknya, agar anak tersebut bisa taat, bisa nurut dengan orang tua. Ini kesalahan dalam diri. Hindari banyak berbuat janji. Hindari untuk banyak membuat janji. Karena yang namanya janji itu hutang, dan setiap hutang akan menjadi beban bagi kita untuk melakukannya. Namun ketika kita berjanji,
lalu kita berusaha untuk melaksanakannya, namun qadarullah ada uzur, ada halangan, kita tidak bisa menepati janji kita. Bukan berarti kita lepas begitu saja. Sampaikan permintaan maaf kepada orang yang kita janjikan. Ini adab yang harus kita jaga. Ketika kita membuat janji, kita telah berusaha untuk menepati janji tersebut, namun qadarullah ternyata ada halangan, ada uzur yang tidak bisa kita hindari dan membuat kita tidak bisa menepati janji kita. Sampaikan permintaan maaf kita kepada orang yang telah kita janjikan. Lalu yang ketiga, apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Nabi SAW bersabda, la dina liman la amanata lahu. Orang yang gak bisa menjaga kepercayaan, orang yang tidak bisa menjaga amanah, maka orang tersebut gak punya agama. La dina, tidak ada agama, gak punya agama, liman la amanata lahu. Orang yang tidak bisa menjaga amanah kepercayaan. Melaksanakan amanah itu wajib, harus kita laksanakan. Namun ketika kita melihat diri kita tidak mampu untuk menjalankan amanah tersebut, sampaikan kepada orang yang memberikan amanah. Mohon maaf Pak, sepertinya saya tidak akan mampu menjalankan amanah ini. Dan jauhi yang namanya sikap gak enakan. Kalau memang rasanya berat, jauhi. Karena kalau kita menganggap diri kita gak mampu, lalu kita memberanikan diri kita untuk menerima amanah tersebut hanya karena gak enakan, maka kita telah menghadapkan diri kita dengan bahaya yang besar, yaitu sifat dari sifat kemunafikan. Sampaikan. Kalau memang kita tidak mampu melaksanakan amanah tersebut, sampaikan. Atau mungkin awalnya kita sanggup menjalankan amanah tersebut, tapi seiring berjalannya waktu ternyata kita semakin kesulitan. Sampaikan. Inilah 3 perbuatan yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang menjadi tanda kemunafikan dalam diri seseorang apabila ia melakukannya. Namun 3 tanda ini merupakan tanda nifaq amali, nifaq kecil. Kita ulang ya. Yang pertama tadi apa? Apabila berkata dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Perlu kita waspada dari hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah nifaq besar. Disebut dengan apa Pak tadi nifaq besar? Nifaq i'tiqadi. Nifaq besar yaitu apabila seseorang menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, namun dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Ya, sekali lagi, nifaq besar adalah nifaq di mana seseorang menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, akan tetapi dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Kenapa nifaq besar ini bisa terjadi? Kenapa? Kok ada orang menampakkan keislaman, tapi dia menyembunyikan kekufuran? Kenapa nggak sekalian aja dia kufur? Kenapa?
ingin diakui kelompoknya, ingin eksis, ingin menghancurkan Islam. Alasannya adalah dia benci sama Islam, tapi dia gak punya kemampuan, gak punya kekuatan untuk menghancurkan Islam secara terang-terangan. Gak bisa dia menghancurkan Islam secara terang-terangan. Maka dia menyelusup ke dalam barisan umat Islam, akan tetapi dari dalam umat Islam dia membuat kerusakan. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang liberal zaman sekarang. Sebetulnya orang-orang liberal adalah orang-orang munafik. Karena mereka tidak selaras dengan syariat Islam. Banyak sekali syariat-syariat Islam yang menyatakan bahwasanya hal tersebut haram, tetapi mereka menganggap ini halal. Perempuan tidak wajib untuk berhijab. Dan inilah sesungguhnya kemunafikan. Orang yang membenci Islam, akan tetapi dia tidak terang-terangan untuk menyampaikan kebenciannya, tapi dia rusak. Dan nifak jenis inilah, yaitu nifak besar, nifak i'tiqadi inilah, yang pelakunya akan mendapatkan siksaan neraka yang paling berat, bahkan lebih berat daripada siksaan orang-orang kafir. Kenapa azabnya orang munafik lebih berat daripada orang kafir? Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan posisi orang munafik jauh lebih berat di dalam neraka daripada posisi orang kafir? Kenapa, Pak? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menempatkan mereka orang-orang munafik ke dalam api neraka yang jauh lebih berat? Kenapa? Alasannya adalah kalau orang kafir, kaum muslimin jelas bisa mengetahui mereka ini orang kafir, sehingga kaum muslimin memiliki batas dengan mereka, tidak membaur begitu saja secara mutlak, tapi ada batasan-batasan yang harus dijaga. Sedangkan orang munafik ini tidak ketahuan. Kaum muslimin menganggapnya sebagai saudara, kaum muslimin menganggapnya sebagai kawan, padahal mereka adalah lawan. Mereka tidak kelihatan, sehingga kaum muslimin terkadang terkelabui oleh mereka. Inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melebihkan beratnya siksaan bagi orang-orang munafik ketimbang orang-orang kafir. Orang kafir kelihatan, kita tahu mereka kafir. Itu orang munafik berpenampilan seperti penampilan kita. Mereka berbicara seperti berbicara orang-orang muslim. Tetapi ketika mereka memiliki kesempatan untuk merusak Islam, mereka lakukan hal tersebut. Lalu yang akan kita bahas adalah lantas apa perbedaan antara nifak besar dengan nifak kecil. Ini perlu kita pahami. Perbedaan antara nifak besar dan nifak kecil ialah nifak besar akan langsung mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya langsung otomatis keluar dari agama Islam. Sementara nifak kecil tidak. Nifak kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, perbedaan yang kedua, nifak besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Sedangkan nifak kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal dari neraka.
Dan yang ketiga, nifak besar ini tidak mungkin terjadi dalam diri orang yang beriman. Orang yang beriman gak mungkin ada nifak i'tiqadi dalam dirinya. Tapi nifak kecil itu bisa menjangkiti orang-orang yang beriman. Dan yang harus kita waspadai, memang nifak kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nifak kecil itu tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, tidak. Akan tetapi yang harus kita waspadai, kalau seseorang terus melakukan nifak kecil, berbohong, berdusta, berkhianat, tidak menepati janji, jika dia terus melakukan yang demikian, tidak membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk tadi, maka nifak kecil itu akan mengantarkannya kepada nifak yang besar. Kalau seseorang tidak berusaha melepaskan dirinya dari nifak kecil, malah terbiasa melakukannya, maka nifak kecil ini akan membuat seseorang terjatuh dalam nifak besar. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang termasuk dari nifak besar, ini perlu kita catat. Di antara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perbuatan nifak besar, itu nifak i'tiqadi. Yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW, tidak percaya dengan Nabi SAW. Yang kedua, mendustakan sebagian ajaran Rasulullah SAW. Dan ini perlu kita titik beratkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis silmi kafah." Jika kalian telah masuk ke dalam ajaran Islam, maka masuklah secara keseluruhan. Artinya, ikutilah setiap ajaran-ajaran Islam yang kalian ketahui. Jangan dipilah-pilih. Oh, ini ajarannya sesuai nih, saya laksanakan. Oh, yang ini tidak sesuai, namun itu saya tinggalin. Dan harus kita terima semuanya, walaupun tidak semuanya bisa kita lakukan. Tidak boleh sedikit pun kita membenci ajaran Islam sekalipun hal tersebut berat dalam hati kita. Sekalipun yang demikian berat buat kita, tetap selama itu termasuk dari bagian ajaran Islam, kita harus menerima dengan dalam hati. Kalau Allah mengatakan A, Nabi SAW juga mengatakan A, dan kita sebagai orang beriman memiliki prinsip sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kemudian yang ketiga, di antara perbuatan nifak besar, benci kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, benci kepada sebagian ajaran Rasulullah SAW. Ini perlu kita waspadai. Ya, perlu kita waspadai. Kalau itu termasuk bagian dari ajaran Rasulullah SAW dan jelas dalilnya, jangan pernah kita celah. Banyak sekali kaum muslimin di luar sana yang tidak menyadari bahwa yang demikian itu adalah perbuatan nifak besar. Contohnya, mencela orang yang memelihara jenggot. Wallahi, jenggot itu termasuk ajaran Nabi. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwa jenggot termasuk dari salah satu 5 fitrah yang harus dijaga. Ada 5 fitrah yang harus kita jaga. Salah satunya adalah memelihara jenggot. Maka jangan pernah kita celah. Jika ada orang yang belum bisa memelihara jenggot dan dia diajak untuk memelihara jenggot namun belum bisa, jangan pernah mencela. Demikian pula dengan hijab. Hijab yang syar'i. Tidak layak orang yang mengatakan saya beriman dengan Nabi SAW, saya muslim, namun dia
mencela ajaran Islam. Yang kelima, merasa senang melihat agama Islam direndahkan. Ini hati-hati. Dan yang keenam, merasa sedih apabila melihat agama Islam mendapatkan kejayaan. Ini 6 di antara perbuatan nifaq besar. Baik, biar lupa coba kita ulangi bersama-sama. Yang pertama apa tadi Pak? Apa yang pertama tadi? Mendustakan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mendustakan sebagian ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, benci kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, benci kepada sebagian ajaran Rasulullah SAW. Yang kelima, merasa senang melihat agama Islam direndahkan. Dan yang keenam, merasa sedih apabila melihat Islam mendapatkan kejayaan. Ini termasuk dari nifaq besar, juga disebut dengan nifaq i'tiqadi. Kemudian, apakah orang munafik dengan nifaq yang besar ini apabila bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya? Kira-kira diterima atau tidak, Pak? Apabila orang munafik dengan nifaq besar, ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan orang munafik dengan nifaq i'tiqadi, nifaq yang besar, apabila mereka bertobat kepada Allah, tobatnya tidak akan diterima. Karena saking beratnya amalan kemunafikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwasanya orang-orang munafik apabila dia bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian dia memperbaiki amal perbuatannya, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya taubat, kama la dzanba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian ada beberapa tanda kemunafikan yang juga harus untuk kita ketahui, penting untuk kita ketahui. Kalau tadi sudah kita sebutkan ya, nifaq amali ada 3. Kemudian beberapa gambaran atau perbuatan dari nifaq i'tiqadi. Apakah hanya itu saja tanda-tanda kemunafikan dalam diri seseorang? Ternyata tidak, masih ada lagi. Ada beberapa tanda kemunafikan yang lain yang juga penting untuk kita ketahui. Yang pertama, di antara tanda kemunafikan adalah lahiriahnya, zahirnya menampakkan kekhusyukan, tapi batinnya tidak. Ini kapan terjadinya, Pak? Nampaknya khusyuk, akan tetapi batinnya tidak. Kapan biasanya terjadi? Nah, soal ketika sholat. Berarti hal ini betul-betul harus kita hindari ketika kita sholat. Jangan sampai posisi kita, badan kita tegak lurus, diam khusyuk, akan tetapi pikiran kita, hati kita tidak memperhatikan sholatnya. Ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Dikisahkan bahwa sebagian sahabat sering berdoa kepada Allah, "Ya Allah,
Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari khusyu'un nifaq, kekhusyuan yang munafik. Para sahabat suka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhusyuan yang munafik. Kemudian ada sahabat lain bertanya, apa yang dimaksud dengan kekhusyuan munafik? Sahabat yang berdoa menjawab, tubuh yang terlihat khusyuk akan tetapi hatinya tidak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ajaran kepada kita agar ketika kita sholat betul-betul bisa khusyuk, bukan hanya lahiriah tapi juga batin kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa khusyuk luar dalam saat sholat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudu untuk sholat maka sempurnakanlah wudunya. Orang yang wudunya tidak sempurna, kemungkinan besar sholatnya tidak akan khusyuk, sekalipun dia tidak bergerak. Hatinya tidak khusyuk. Maka hal yang paling utama ketika kita hendak sholat untuk kita jaga adalah wudu yang benar, wudu yang sempurna. Kemudian tanda kemunafikan yang kedua, ya, di antara tanda-tanda kenifakan yang lainnya, yang kedua adalah bertetangga dengan masjid tapi tidak pernah terlihat di dalam masjid. Al-Imam An-Nakhai rahimahullah beliau berkata, kafa 'alaman 'ala nifaq, kafa 'alaman 'ala nifaq an yakuna ar-rajulu jaral masjidi la yura fihi. Cukup menjadi tanda kemunafikan dalam diri seseorang, cukup menjadi tanda kemunafikan dalam diri seseorang apabila dia hidup bertetangga dengan masjid namun dia tidak pernah terlihat di dalam masjid. Siapa yang disebut dengan tetangga masjid, Pak? Apakah tetangga masjid itu orang yang temboknya nempel dengan masjid? Siapa yang disebut dengan masjid? Masya Allah. Di antaranya adalah orang yang suara gema azan terdengar olehnya. Jadi kalau dia tinggalnya di ujung selama itu kedengaran azan, ya dia termasuk tetangga masjid. Ada juga yang mengatakan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Semuanya adalah tetangga masjid. Semuanya adalah tetangga masjid. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita termasuk orang yang Allah selalu mudahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Wajib untuk selalu kita syukuri ketika kita menjadi pribadi yang Allah mudahkan untuk istiqamah selalu sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin tanda terakhir yang kita sebutkan, merasa diri aman dari terjangkit kemunafikan, menganggap dirinya soleh, menganggap dirinya baik, menganggap dirinya bersih dari sifat kemunafikan. Justru ini yang menjadi tanda kemunafikan dalam diri seseorang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Orang yang selalu khawatir, orang yang was-was dirinya terjangkit kemunafikan, maka sesungguhnya dialah orang yang beriman. Orang yang takut dirinya terkena penyakit kemunafikan, maka justru dialah orang yang beriman. Wala aminahu illa munafiq. Sedangkan orang yang merasa aman-aman saja, merasa dirinya bukan orang munafik, jauh dari yang namanya kemunafikan, justru orang yang seperti inilah orang yang munafik. Inilah
tanda-tanda lain yang termasuk dari tanda-tanda kemunafikan. Kaum muslimin, para jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dan melindungi diri kita dari yang namanya kemunafikan. Sifat nifaq merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, hendaknya seorang mukmin berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dirinya dari sifat kemunafikan. Mari kita bercermin melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang langsung belajar agama Islam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang ketika sholat berjamaah, imamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka selalu takut, selalu waspada dan khawatir apabila dirinya terjadi sifat kemunafikan. Seorang ulama bernama Ibnu Abi Malikah. Ibnu Abi Malikah, beliau mengatakan, aku telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi. Semuanya merasa takut dan khawatir dirinya terjangkit sifat kemunafikan. Kata Ibnu Abi Malikah, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan dirinya memiliki keimanan seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Bayangkan, mereka orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menganggap dirinya memiliki keimanan yang sempurna. Lantas bagaimana cara kita menghindari atau dapat menjaga diri kita dari yang namanya kemunafikan? Ada beberapa tips atau ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari yang namanya sifat kemunafikan. Tadi salah satunya sudah kita sebutkan di awal. Ada yang bilang gak ada bisa menyebutkan apa. Salah satu tips agar kita bisa terhindar dari sifat kemunafikan itu sudah disebutkan salah satunya tadi di awal. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau tahu itu salah, jangan pernah coba-coba untuk dilakukan. Karena orang yang menganggap remeh kesalahan lalu dia melakukannya, kemungkinan dia akan berdusta, menutupi kesalahannya. Dan orang yang berdusta artinya dia memiliki salah satu tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Kita akan sebutkan beberapa tips yang lainnya agar terhindar dari sifat kemunafikan. Agar seorang mukmin dapat terhindar dari sifat nifaq, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau ini seorang ilmuwan, tapi beliau juga seorang ulama. Dalam kitab Mufsidatil Qalb tentang an-nifaq halaman 47 sampai 52, beliau menyebutkan beberapa tips dan cara agar kita bisa terhindar dari yang namanya sifat kemunafikan. Yang pertama, berusaha melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah bersama imam dan mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Sekali lagi, yang pertama, melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah bersama imam dari awal. Artinya bukan masbuk. Berjamaah tapi masbuk tidak termasuk. Sholat di awal waktu bersama imam dari awal imam takbiratul ihram dia udah ada selama 40 hari.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan salat berjamaah selama 40 hari dengan memperoleh takbiratul ihramnya imam. Sekali lagi, bukan cuma berjamaah saja, tapi harus berjamaah dari awal, dapat takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang Allah tetapkan sebagai orang yang terbebas dari dua hal. Yang pertama, dia orang yang terbebas dari siksaan api neraka. Allah jamin dia tidak akan disiksa dalam api neraka. Dan yang kedua, dia adalah orang yang terbebas dari sifat kemunafikan. Ada sebuah cerita di negara Arab Saudi, ada seorang syekh dan beliau juga termasuk imam masjid. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepadanya untuk melamar putrinya. Tapi syekh ini tidak pernah melihat pemuda tersebut hadir di masjid. Kata syekhnya, kalau kamu pengen saya terima lamarannya, kamu sholat 5 waktu berjamaah sama saya tepat di belakang saya. Shaf pertama tepat di belakang saya selama 40 hari. Kemudian pemuda tersebut pun melaksanakan syarat dari syekh tersebut. Awalnya dia sholat betul berjamaah di shaf pertama tepat di belakang sang imam. Tapi niatnya untuk diterima lamarannya oleh syekh tersebut. Setelah 40 hari dia mengatakan, setelah 40 hari tersebut saya menjadi orang yang gak pernah enak kalau saya gak sholat berjamaah. Ini treatment dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa melaksanakan sholat berjamaah 40 hari full, betul-betul dia laksanakan 40 hari. Setiap dekat dengan waktu sholat, dia tinggalkan semuanya. Bersiap-siap untuk datang ke masjid. Jangan sampai dia kehilangan takbiratul ihramnya imam. 40 hari pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri. Dan perlu kita catat, kalau seseorang ingin mendapatkan kualitas baik dalam hidupnya, perbuatannya jauh lebih baik, maka hal pertama yang harus dia perbaiki adalah salatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang akan Allah perhitungkan di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya benar, semua amalannya ikutan benar. Tapi kalau salatnya rusak, amalan-amalan yang lain juga akan ikut rusak. Artinya, kalau kita ingin urusannya baik, ibadah yang lainnya lancar, segala halnya dimudahkan sama Allah, maka satu kuncinya, perbaiki sholat kita. 40 hari kita laksanakan insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakannya. Kemudian tips yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Walhamdulillah, saat ini kita sedang berusaha untuk memperdalam agama. Tinggal mengamalkannya. Karena tidak cukup hanya sekedar belajar, paham, tidak. Harus kita amalkan. Dan salah satu hasil dari amalan yang kita lakukan adalah menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik. Artinya, kalau dua sifat ini ada dalam diri seseorang, bisa dipastikan orang tersebut bukan orang munafik. Karena sifat
sifat ini gak akan mungkin muncul dari orang munafik. Apa dua sifat tersebut? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang mulia. Dan yang kedua, pemahaman dalam ilmu agama. Kemudian tips yang ketiga adalah bersedekah. Tips yang ketiga, bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah merupakan bukti. Bukti apa? Bukti adanya keimanan dalam diri seseorang. Bagaimana cara memahaminya, Pak? Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Gimana cara memahaminya? Orang yang bersedekah, sedekah itu menjadi bukti kalau dia orang yang beriman. Ketika dia butuh makan, kita kasih makan. Orang susah, baik. Barakallahu fikum. Gimana caranya? Ada lagi yang lain. Sedekah bukti adanya keimanan dalam diri seseorang. Saat kita susah, kita mengeluarkan. Sama ya Pak ya, dengan menjelaskannya. Mungkin dari rumahan. Ayo, saya sampaikan. Sedekah bisa menjadi bukti keimanan dalam diri seseorang. Alasannya adalah manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi makhluk yang suka dengan harta benda. Bahkan kita mungkin sering lihat orang banting tulang, kerja siang malam, lembur agar mendapatkan harta kekayaan. Artinya memang dia cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin dia kerja mati-matian. Kalau kata orang Betawi, nggak akan dia kerja terlalu loyo untuk mendapatkan harta. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia cinta. Dan seseorang tidak akan mengorbankan cintanya kecuali untuk mendapatkan kecintaan yang lebih besar. Orang gak akan rela mengorbankan yang dia cintai, mengeluarkan yang dia cintai, kecuali untuk mendapatkan kecintaan yang lebih besar. Harta itu dicintai oleh manusia, betul gak Pak? Tapi dia rela untuk bersedekah, mengeluarkan hartanya demi apa? Demi mendapatkan ridhonya Allah. Nah ini iman. Ini yang disebut dengan iman. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin dia mau bersedekah. Lantas kenapa ini termasuk tips agar kita terhindar dari yang namanya kemunafikan? Karena orang munafik nggak mau sedekah kalau nggak ada yang melihat. Orang munafik baru mau sedekah kalau ada yang melihatnya. Tapi orang beriman, sekalipun tidak ada yang melihat, dia tahu Allah akan selalu lihat. Dan dia rela mengorbankan hartanya demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang lebih besar. Kemudian yang berapa berarti sekarang? 4, coba kita ulang. Yang pertama apa tadi? Sholat berjamaah berapa lama? Kalau masbuk dianggap apa enggak? Ya dianggap kalau masbuk. Jadi kita harus betul-betul datang lebih awal. Harus betul-betul datang lebih awal. Kemudian yang kedua apa? Berakhlak mulia dan memperdalam ilmu agama. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, menghidupkan sholat malam. Menghidupkan salat malam. Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau berkata, orang munafik itu sedikit, jarang, bahkan nggak pernah salat malam. Kenapa orang munafik berat buat salat malam? Jangankan salat tahajud, kata Nabi SAW ada 2 salat yang berat dilaksanakan oleh orang munafik.
Sholat apa Pak? Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa berat? Bukan ngantuk, bukan. Nah, karena zaman Nabi dahulu belum ada yang namanya lampu. Jadi kalau dia nggak sholat aman, dia nggak ketahuan. Dia nggak hadir di masjid nggak ketahuan. Tapi zuhur, asar, maghrib masih kelihatan, maka dia hadir. Dia sholat wajib, apalagi sholat tahajud yang dilaksanakan di rumah nggak ada orang melihat. Maka tidak mungkin orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah orang munafik. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan sholat malam artinya dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk kita laksanakan. Orang hamba yang mendirikan salat malam, maka itu menjadi bukti bahwa dalam dirinya tidak ada sifat kemunafikan dan menjadi bukti bahwa keimanannya adalah keimanan yang benar. Kemudian yang kelima, memperbanyak zikir. Yang kelima adalah memperbanyak zikir. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis dalam kitabnya, beliau berkata, sejatinya memperbanyak zikir merupakan jalan aman, jalan keselamatan dari kemunafikan. Sekali lagi, beliau menyampaikan sejatinya memperbanyak zikir merupakan jalan keselamatan dari sifat kemunafikan. Sebab orang-orang munafik itu sedikit berzikir kepada Allah. Nah, hati-hati. Yang jarang berzikir kepada Allah, mulai sekarang harus memperbanyak zikir, terutama zikir pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, "Wala yadhkuruna Allah illa qalila." Orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka kita orang-orang yang beriman, yang takut terkena sifat kemunafikan, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir setelah sholat, zikir di pagi dan petang, zikir dan doa sebelum melakukan aktivitas, hendaknya kita laksanakan dan kita rutinkan. Ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika naik kendaraan, ketika turun hujan, baca zikir-zikir yang telah kita ketahui dan kita hafalkan, agar kita menjadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari sifat kemunafikan. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita seberapapun besar usaha yang kita lakukan, kalau tidak diimbangi dengan doa, maka usaha tersebut tidak akan maksimal. Jadi antara doa yang penting untuk kita amalkan adalah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku, anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baiknya mensucikan jiwa, anta waliyuha, engkaulah yang menjaganya, wa maulaha, serta melindunginya. Coba kita baca bersama-sama ya Pak, sebagai latihan. Mudah-mudahan bisa hafal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta
anta waliyuha wa maulaha. Hendaknya doa ini kita rutinkan. Sudah kita hafal, kita juga sudah paham artinya, kita rutinkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara kita semua dari sifat kemunafikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanan dalam diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan diri kita. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita dan mendatangkan untuk kita ilmu-ilmu yang barokah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak saya ucapkan atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan dan saya bisa jawab, insyaallah saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, tadi dikatakan bahwa utamanya mendustakan sebagian sunnah Rasul, bagian daripada sunnah Rasul. Nah, kemudian juga ingin terhindar dari sifat munafik, yaitu 40 hari sholat bersama imam. Kalau kita lihat, apa Ustaz? Ada kelompok yang rajin ke masjid. Ada kelompok yang rajin ke masjid. Aktif di masjid. Iya, kelompok jamaah tadi. Dia 40 hari dan lebih mungkin tepat waktu berjamaah dan bersama imam. Tapi di sisi lain kadang-kadang dia ada hari Rasul yang dia ini. Itu bagaimana Ustaz? Bertolak belakang. Kalau mereka sepertinya bukan 40 hari, malah mungkin lebih. Karena rajin, malah bisa-bisa di rumah. Nah itu bagaimana? Karena mereka ya memang di masjid bagaimana itu bagaimana Ustaz. Jadi yang satu dia mengarah kepada sifat lebih dari 40 hari di masjid, bahkan bersama takbir. Di selain beberapa mungkin ya yang saya tahu ada beberapa hadis yang tidak dia memakan. Tapi kan setelah itu bagaimana dengan seperti itu? Apakah kita juga tidak boleh duduk bersama mereka? Itu ya. Bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini membahas tentang jamaah tabligh sifat. Sebetulnya bukan apa namanya? Saya belum memiliki kemampuan yang cukup untuk saya jelaskan terkait 40 hari. Ya, 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Saya coba menjawab sesuai dengan yang saya bisa. Yang kita bahas ini tentang sifat kemunafikan. Dan kemunafikan di sini kan ada yang i'tiqadi sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi ada yang nifaq amali, yang kecil, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, bagaimana dengan jamaah tabligh? Pertanyaannya saya kembalikan. Apakah kita anggap mereka ini munafik besar atau munafik yang kecil? Seperti itu, Pak. Kalau kita bilang mereka munafik besar, apa dalilnya? Apakah ketika mereka tidak melaksanakan perintah Nabi dalam beberapa hadisnya itu langsung dinyatakan kafir? Kan tidak. Tapi dinyatakan sebagai orang yang bermaksiat. Tapi di sisi lain mereka juga melaksanakan sholat 40 hari bahkan lebih bersama imam. Ya, bersama imam. Lantas bagaimana cara mencocokkan dua hal yang seolah-olah ini bertentangan? Sebetulnya ini tidak bertentangan, Pak. Ini tidak bertentangan. Sholat yang mereka selama 40 hari memang akan menjadikan mereka
tidak terkena sifat kemunafikan. Tidak. Dan yang dimaksud dengan kemunafikan di sini, kemunafikan dengan nifak yang besar. Nifak i'tiqadi. Nifak yang besar. Tapi kalau misalnya mereka berbuat kemaksiatan, sekali lagi artinya kalau dia sholat 40 hari bukan berarti dia langsung gak akan melakukan kemaksiatan yang lain, bukan itu. Ya. Arti hadis di sini, kalau seseorang bisa melaksanakan sholat 40 hari, dia terhindar dari yang namanya sifat kemunafikan, tapi nggak menjamin dia terhindar dari yang namanya perbuatan dosa. Karena sejatinya memang nggak ada orang yang terlepas dari dosa, Pak. Bahkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin, kita percaya 100% bahwa mereka adalah manusia terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Dan kita percaya, yakin, nggak ada keraguan sedikit pun, mereka manusia terbaik. Tapi apakah mereka terbaik karena mereka nggak pernah berbuat dosa? Tidak. Ada di antara sahabat yang berbuat dosa, bahkan sampai ada yang mendapatkan hukuman dari Nabi. Namun mereka tetap baik karena mereka ketika berbuat salah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kaitannya dengan yang Bapak tanyakan, salat 40 hari berjamaah akan menjauhkan seseorang dari nifaq i'tiqadi, nifaq yang besar. Dia tetap beriman enggak? Iya, dia tetap beriman karena dia bukan nifaq i'tiqadi. Tapi kalau dia bermaksiat, ini beda lain. Yang beda lagi. Karena Nabi tidak menyampaikan bahwa 40 hari itu akan menjauhkan seseorang dan menjadikan dirinya maksum, jauh dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, mungkin istri bohong suaminya terkait ini juga berbohong gitu. Ibu-ibu, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kami mengenai masalah janji. Ini sesuai dengan tema munafik itu ada janji-janji ya. Artinya kan kita janji. Kita ini umumnya kalau berteman, bersosialisasi dalam hal ikat janji itu pasti terucapkan insya Allah. Apalagi udah pasangan, insya Allah ya ada janji. Insya Allah nggak janji. Itu aja Pak. Iya, berarti memang dia nggak janji, Pak. Kalau kalimatnya insya Allah nggak janji, berarti itu kalimat menandakan dia nggak janji akan menepati hal tersebut, tapi dia berusaha. Karena dia memberikan harapan. Seperti itu, Pak. Beda dengan halnya, iya saya janji saya lakukan insya Allah. Tapi kalau dia bilang insya Allah tapi nggak janji, artinya dia sudah memberikan peringatan, kamu jangan terlalu ngarep, karena boleh jadi saya nggak bisa memenuhi. Namun yang harus kita selalu pegang bahwa orang Islam itu, orang beriman itu orang yang selalu bisa dipegang omongannya. Dia nggak bermudah-mudah dalam mengucapkan kalimat kemudian mengabaikannya. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar keburukannya di sisi Allah apabila kamu mengatakan sesuatu tapi kamu enggak mau melakukannya. Nah, kaitannya dengan insya Allah gimana? Ya memang ini juga termasuk perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan pernah kamu bilang, iya besok saya bakalan melakukan. Illa an yasha'allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan pernah lepas untuk mengatakan insya Allah. Orang yang menyampaikan insya Allah ini merupakan bentuk tawakal dia kepada Allah.
dia berusaha akan memenuhi perkataannya, tapi dia berserah diri kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai ini masalah hati. Jangan lain di hati, lain di mulut. Ini yang hati-hati nih. Insya Allah nggak janji tapi hatinya enggak, saya nggak bakalan. Ini yang beda, ya. Kalau hatinya udah mengingkari yang dia ucapkan, inilah salah satu tanda dari kemunafikan. Tapi kalau insya Allah saya nggak janji, hatinya berusaha untuk menepati, namun ternyata kekhawatiran dia tidak bisa menepati janji tersebut terjadi. Makanya dari awal dia bilang insya Allah nggak janji. Ternyata kekhawatiran dia datang. Bener aja nih, saya nggak bisa datang karena kantor manggil saya. Telepon, mohon maaf sekali lagi. Saya sampaikan permintaan maaf. Alhamdulillah ada uzur, saya tidak bisa menepati janji saya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup rasanya ya Pak ya, karena sudah menjelang asar. Kita cukupkan jumpa kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.